Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adikku yang saya cintai, karena saya juga predikatnya masih santri. Maksud dari kata santri adalah sampai sekarang saya juga masih mengaji, saya juga masih menimba ilmu, sami kalian jenengan sedoyo, sami sama seperti adik-adik semua. Lah santri kenapa? Ceritanya gimana kok bisa moro-moro pegang mic? Ini ceritanya kulo hanya berpegang teguh pada satu hal. Napa dek? Manut. Napa? Manut. Makanya adik-adik, nek kepingin ilmu nih manfaat, manut kali guru nih. Satu kuncinya apa dek? Saya ada cerita menarik. Ada seorang santri. Santri ini dia pengen menghafalkan Al-Quran di pondok tahfidzul Quran. Menghafalkan Al-Quran. Akhirnya dia cari pondok pesantren tahfidzul Quran. Ketika ketemu pondoknya, ternyata syarat untuk masuk pondok itu adalah hafal juz ammah. Juz ammah itu juz berapa? Juz 30. Syarat untuk masuk adalah hafal juz 30. Ternyata santri niki wau hafalannya masih sampai al-hakumut. Pokoknya al-hakumut. Dia akhirnya apa? Nekat berangkat ke pondok pesantren. Setelah nyampe pondok pesantren, dia sowan kepada kiai. Yai, saya ingin mondok di sini. Kata yainya, alhamdulillah. Ya, aku seneng nek awakmu gelem mondok. Nanging ngene syarate nek kepengin mondok nang kene syarate kudu apal juz ammah. Awakmu wis hafal apa urung? Dereng yai, saya belum hafal yai. Ya wis, mulya dhisik. Sampeyan pulang dulu, nanti hafalkan hafalkan juz 30, hafalkan juz ammah. Kalau sudah hafal sampeyan balik orene maneh, boleh mondok di sini. Ternyata santri ini enggak mau. Oh, mboten yai, kula kepengin mondok temeriki. Saya sudah niat dari rumah pengen menghafalkan Al-Qur'an di sini. Gak bisa le. Di sini itu syaratnya harus hafal juz 30. Jangan nek dereng hafal sampean pulang dulu. Mboten yai, saya itu jauh-jauh. Saya kalau pulang lagi ndak punya ongkos. Akhirnya yai ini nopo? Welas. Welas itu apa, Dek? Kasihan, mesake sakne akhirnya kiai ini sakne tenggene santrine niku wau. Akhirnya yainya bilang gini, ya wes, kamu boleh mondok di sini menghafalkan Al-Qur'an di sini, tapi dengan satu syarat. Napa yai? Manut. Apa dek? Manut tok. Oh nggih yai, siap. Batine santrine. Elah manute yai paling ya dikongkon nyapu, dikongkon ngepel, dikongkon mbah-mbah. Ternyata manut sing dimaksud kiai, manut yang dimaksud oleh kiai mboten sembarang manut. Suatu ketika di pondok pesantren tahfidzul Quran, waktu sholat maghrib masuk. Sholat maghrib masuk, semua jamaah sudah berkumpul di masjid. Namanya pondok tahfidzul Quran, berarti isinya adalah para penghafal Al-Quran. Ada yang sampai juz 20, ada yang hafal 30 juz, ada yang sudah 15 juz. Jadi semuanya para penghafal Al-Quran sudah berkumpul di masjid, siap untuk melakukan sholat jamaah bersama kiai, menunggu kiainya datang. Begitu kiainya datang mau ngimami, kiai tiba-tiba bilang gini, endi santriku mau sing anyar? Mana santriku yang baru? Didolei, dicari. Ini yai, santrine moro. Wonten apa yai? Ayo imamono. Imam yai. Iya imamono. Mboten saged yai. Lah hafalan kula sik total hakumut teh. Kata kiainya, awakmu mau tak kongkon apa? Manut. Wis manut to imamono. Mboten yai, mboten wonten. Awakmu nek gak gelem manut mulya. Syaratmu nang kene manut, nek awakmu gak gelem manut mulya. Akhirnya apa? Dia nekat. Dekne nekat budal ngimami, diimamilah itu tadi jamaah para hafidh-hafidho. Oh, diimami dekne apal al-hakumut. Dia salat mulai Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin sampai waladhdallin, amin. Habis itu maca surat pendek. Ceritane dekne maca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritane bulet. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum wala ana
bingung dadi sok budal gak iso mulai. Wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abatum. Itu berlangsung lama sampai jamaah iku do gerundel kabeh iki sapa. Dadi imam dene sik bingung wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma abud. Sebagian jamaah buyar. Sebagian jamaah buyar sing sebelah kene buyar ambek moring-moring dekne bengok lakum dinukum blok. Dekne langsung nyaut lakum dinukum waladhdallin. Jamaah bingung amin. Tapi setelah peristiwa itu dekne akhirnya punya kerentek isin. Setelah peristiwa itu dia menghafalkan Al-Quran. Getu, tahu getu kan? Getu itu temen serius. Dekne getu ngapal Al-Quran. Setelah itu dia pulang, dia menguasai ilmu namanya ilmu qiraah sab'ah. Ilmu qiraah sab'ah niku terkenal angel. Dia menguasai, dia pulang, akhirnya dia mendirikan pondok pesantren. Sekarang santrinya ribuan. Masya Allah barokai manut. Makanya adik-adik nek dikengken kali gurune mbok sing manut, kos kaki sing bener. Biasanya wonten ta sing biasanya gak gawe kos kaki. Nanten nggih kula alumni soalnya. Biar Mas SMA mokong dikan kita melkos kaki. Nggak boleh gini, ya wes nggak boleh, nggak apa-apa. Manut tenggene gurune Dek. Pengen ilmunya manfaat, manut tenggene gurune. Ngaten nggih? Nah, sudah seger. Oh, mboten seger. Enggak, maksudnya masih ngantuk. Mboten nggih. Ini rencana sampai jam berapa? Jam pira, Dek? Sekarang jam 8.50, rencana sampai jam 1. Oh, iya. Sampeyan sing anteng di sini ya. Aku tak pulang. Adik-adikku yang saya cintai, peringatan Isra Mi'raj itu sama saja saya dan jenengan, kita semua memperingati ulang tahunnya ya Allah, pas saya datang ke sini tadi kagum. Masya Allah arek kene iki sok ayu Masya Allah. Ya, tapi kok on temen. Isra Mi'raj sama saja memperingati ulang tahunnya sholat. Isra Mi'raj itu sama saja memperingati ulang tahunnya sholat. Jadi perintah sholat itu turun pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Oke, sholat itu awalnya bukan 5 waktu, tapi berapa, Dek? 50 waktu. Bayangkan, sampean sholat sehari semalam 50 waktu. Wong 5 waktu wae kadang ninggal, nggih napa mboten? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Kadang ya Allah salat digandeng-gandeng, usolli fardhu subhi wad dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Allahu akbar. Malaikat bingung dicatat iki sembayang ngopo. Padahal barometer keimanan seseorang itu bisa dilihat dari sholatnya. Nek sholatnya bagus, berarti hidupnya bagus. Di sini kalau jamaah rame ya, rame. Adik-adik dilihat masjid di rumah jamaah sholat subuh rame nggih? Rame nggih sampai metu-metu nggih? Nggih, gak ono sing mlebu blas. Padahal barometer keimanan seseorang bisa dilihat dari sholatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nek cari menantu, kalau ndolek mantu, cari yang sholatnya bagus. Syukur-syukur sing jamaah nanggone masjid, jamaah sholat subuh. Wah, yo angel. Ndak, saya yakin pasti ada di kampung halaman jenengan, pasti ada sing sergep jamaah sholat subuh. Tapi umurnya 72.